Ana dewa ngangkang jagat nyangking bokor Ada sebuah cerita yang datang bukan dari tanah Jawa, tapi dari daerah yang lumayan cukup jauh ke arah timur sana, Indonesia bagian timur. Datang dari Mas Billy namanya, dan cerita ini kejadiannya itu di daerah Flores Timur atau ya Nusa Tenggara Timur sana lah. Sebetulnya dijelasin lokasinya secara detail, nama desanya ini gitu. Tapi atas permintaan Mas Billy nggak usah disebutin, ya udah. Jadi gue cuma nyebutin daerah Flores Timur. Kejadian yang pernah dialami oleh ibunya Mas Billy, dan waktu itu kejadian yang akan diceritakan kali ini itu dialami juga sama sepupunya, kakak sepupunya. Nah, ibunya Mas Billy itu, sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah nge-share sama udah ngasih like. Nggak lupa juga terima kasih buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Nah, balik lagi ke cerita Mas Billy tadi. Ibunya Mas Billy itu adalah single parent. Jadi dulu suatu hari bapaknya itu pergi merantau ke Malaysia sana. Tanpa alasan yang jelas bapaknya itu udah nggak pernah pulang lagi. Dan ya semenjak hari itu ibunya itu harus banting tulang bekerja sendirian untuk ngerawat anak-anaknya. Dan apa yang dilakukan sama ibunya itu adalah dengan cara berjualan sayur kangkung ya. Kangkung yang benar-benar dipetik dari sawah terus dibawa ke pasar. Udah seperti itu. Dan biasanya itu dilakukan setiap pagi ya. Sekitar jam 4, jam 5 ibunya itu udah harus bangun, nyiapin sarapan untuk anak-anaknya. Setelah itu baru berangkat ke arah kebun atau sawah tadi. Hari itu bersama kakak sepupunya Mas Billy ya, mereka berdua berangkat dengan ibunya menyusuri jalanan desa di Flores Timur yang kebetulan gue nggak ada gambaran validnya itu seperti apa. Tapi kalau misal gue bayangin Flores Timur itu mungkin ya nggak jauh beda dengan kayak daerah-daerah di ya Nusa Tenggara Barat situ, daerah Bima atau ya daerah yang banyak nama Gili kayak gitu ya. Kawan-kawan mungkin yang udah pernah ke Indonesia Timur sana cukup familiar dengan nama-nama di sana. Ya panoramanya kurang lebih seperti itu ya. Sangat indah sih menurut gue, itu salah satu tujuan ya destinasi wisata yang layak dipertimbangkan gitu ya. Kalau kawan-kawan udah bosan dengan yang di Jawa kayak gitu kan, ya coba deh ke Indonesia Timur sana. Itu bagus banget, dan ini jadi ngalor ngidul ya. Gue coba kayak memahami ceritanya, meresapi ceritanya, membayangkan lokasinya tuh seperti apa. Nah, mereka berdua itu jalan menyusuri kampung tadi, ngelewati beberapa rumah penduduk, sampai akhirnya mereka tiba di sebuah rumah. Rumah paling ujung itu adalah rumah yang paling dekat dengan sawah. Mereka berjalan pelan, namanya pagi-pagi masih gelap. Perempuan semua, kondisi kampung waktu itu tuh sepi. Sesampainya mereka di depan rumah itu ya, rumah yang terakhir tadi, langkah mereka tuh berhenti. Ada satu sosok kuda hitam yang rambutnya itu panjang banget, katanya hampir nempel tanah. Kawan-kawan mungkin bisa bayangin ya, mirip kayak kuda Frisian. Ya bisa search di Google lah, kuda Frisian itu seperti apa, kayak gitu. Kuda gagah
warnanya hitam, rambutnya panjang, seperti itu. Ibunya sama sepupunya itu berhenti. Nah, sepupunya itu langsung ketakutan gitu kan. Waduh, ini apaan gitu. Langsung megangin sama ibunya Mas Billy itu, pegangin tangannya. Nah, ibunya Mas Billy itu cuma nengok. Udah, kamu gak usah takut. Saya tahu siapa kuda ini, katanya seperti itu. Nah, dilepasin tuh tangannya kan. Sepupunya tetap nungguin, diem di tempat gitu, berdiri kaku. Nah, ibunya Mas Billy itu jalan ke depan, nyamperin kuda itu. Posisi kuda itu masih nyamping begini ya, posisi nyebrang. Nah, ngelihat ibunya Mas Billy ngedeket, kuda itu balik posisi, jadi kepalanya tuh ngadep ke arah ibunya. Baru mau nyapa ibunya, si kuda itu udah bersuara, dan suaranya itu adalah suara seorang perempuan. Wah, rajin sekali katanya. Pagi-pagi udah kerja, mau metik kangkung ya, katanya seperti itu. Ya, ibunya Mas Billy cuman, iya mak, katanya. Panggilannya tuh emak, jadi Uwa. Itu panggilan untuk kayak ya, panggilan yang umum untuk perempuan. Mungkin kalau di Jawa itu mbak, kalau di daerah Sunda itu teteh kayak gitu. Dan ya seperti itulah, setiap daerah punya panggilan masing-masing seperti itu. Di daerahnya Mas Billy sana di Flores Timur itu seperti itu, manggilnya Wak. Rajin bener Wak, katanya. Iya, ini seperti biasa lah aktivitas sehari-hari, kayak ya namanya hidup sendiri gitu ya, namanya jadi tulang punggung ya harus seperti ini mak, katanya. Oh iya gitu. Terus nah mak sendiri mau kemana? Mau pulang. Si ibunya Mas Billy nanya ya ke kuda itu, mak sendiri mau pulang gitu. Iya saya mau pulang. Iya pulang lama, udah capek kan, katanya seperti itu. Lagian nggak enak kalau dilihat banyak masyarakat sini. Kalau ada yang ngelihat emak seperti ini, mending pulang aja, istirahat aja mak. Sebentar lagi toh hari udah mau terang, katanya seperti itu. Iya ini saya juga mau pulang. Ya udah saya pulang dulu ya, permisi. Kamu hati-hati di jalan ya. Seperti itu, kudanya tuh bisa ngomong. Dan akhirnya setelah permisi gitu ya, yaudah saya permisi, si kuda tadi tuh balik badan ke arah yang berlawanan, itu menuju yang arah sawah berarti. Ngadep ke sana, baru beberapa langkah kuda itu jalan, tiba-tiba kuda itu tuh berubah wujud jadi seorang perempuan tua dengan rambut yang sangat panjang, itu hampir nyentuh tanah juga gitu. Itu seperti itu. Dan memang kata ibunya Mas Billy, di daerah situ, di daerah Flores Timur, terutama di desanya Mas Billy ya, ada istilah namanya Swanggi. Swanggi itu adalah orang yang memiliki ilmu hitam semasa hidupnya, dan biasanya saat meninggal itu akan menjelma menjadi sosok-sosok seperti itu. Kalau dari apa yang gue percaya sih, itu adalah sosok jin yang pernah mendampingi sang itu ya almarhumah mendiang emak tadi. Dan itu saat emaknya udah meninggal ya, itu akan menyerupai wujud apa yang pernah dilakukan sama emak. Kurang lebih seperti itu ya. Sorry, ini bukannya mau menggurui. Kawan-kawan boleh berbeda pendapat. Ini cuman dari sisi gue aja, seperti itu yang gue percaya. Dan dari sisinya Mas Billy, balik lagi ke cerita tadi, itu adalah Swanggi. Swanggi adalah orang yang pernah memiliki ilmu hitam, dan saat meninggal, saat semuanya belum beres, itu biasanya akan seperti itu gitu. Salah satunya ya emak tadi. Nah, ibunya Mas Billy itu setelah pergi akhirnya lanjut ke sawah. Sawah seperti biasa, tujuan awalnya memang mau metik kangkung, setelah itu jual ke pasar. Udah, itu selesai seperti itu. Tapi ada cerita lagi. Jadi begini, sosok emak atau sosok Swanggi yang menjelma jadi kuda hitam itu adalah masih sanak saudaranya. Jadi suaminya dari emak atau Swanggi tadi itu masih satu marga dengan ibunya Mas Billy tadi. Jadi mereka saudaraan, dan kebetulan ibunya itu adalah seorang pemandi mayat. Orang yang ditugasi sama adat istiadat setempat ya untuk memandikan mayat seperti itu.
Saat emak tadi meninggal, itu yang mandiin juga emaknya Mas Billy waktu itu. Dan seminggu sebelum meninggal, itu sempat sakit lama gitu ya. Tapi karena penduduk itu takut dan para penduduk warga itu udah tahu kalau emak itu adalah sosok Swangi yang ya lumayan ditakuti gitu. Jadi hampir nggak pernah ada orang yang berani datang ke rumahnya. Mereka itu takutnya saat disuguhin sesuatu itu kayak semacam udah dijampi-jampi gitu, dan ya takutnya ada semacam impact buruknya gitu. Itu yang ditakutin sama warga, dan itu menjadi alasan kenapa hampir nggak pernah ada orang yang mau berkunjung ke rumahnya Swangi tadi, seperti itu. Tapi di saat Swangi tadi sakit, emak tadi sakit, udah cukup lama sakitnya, nggak ada yang nengokin. Ibunya Mas Billy itu datang ke sana, nengokin, "Mak, gimana kabarnya, Mak?" "Ya, saya seperti inilah," gitu. Kondisinya makin parah, makin memburuk. Nah, di situ ibunya Mas Billy tuh bilang, "Mak, mending udah, Mak, dilepasin aja apa yang pernah Mak punya, apa yang pernah Mak miliki, apa yang sekarang ada di badannya Mak, itu direlain aja, dilepasin aja," katanya. "Iya, saya juga memang mau melepaskan ini semua," kata maknya seperti itu. Dan setelah maknya tuh bilang seperti itu, tiba-tiba badannya emak itu kayak kejang begini. Ibunya Mas Billy mundur, menyaksikan itu, kejang begini ya. Dan entah kenapa, nggak tahu juga penyebabnya apa, ibunya Mas Billy tuh ngelihat ada sesuatu yang keluar dari badannya emak tadi. Keluar pelan-pelan, bukan bentuk yang solid, padat gitu enggak, tapi lebih kayak bayangan, agak sedikit transparan. Itu keluar pelan-pelan, dan itu adalah sosok buaya. Itu yang pertama, buaya itu kipat-kipit gitu, terus dia lari nembus tembok keluar, bes, hilang aja. Selanjutnya, saat ya masih di situ ya, masih ditungguin gitu, masih kejang kayak gitu, sambil ya agak sedikit berteriak kayak nahan sakit mungkin ya. Tiba-tiba ada yang keluar lagi. Itu ada sosok ular. Banyak lah intinya yang keluar di situ. Pelan dikeluarin sampai akhirnya emak tadi tuh kayak udah merasa tenang. Dia udah kayak gitu ya. Dan dia pun tenang, akhirnya tertidur. Nah di situ udah ibunya Mas Billy itu pulang. Seminggu kemudian baru emak tadi meninggal, dan yang mandiin itu ibunya Mas Billy tadi. Nah di sana di Flores Timur, saat ada orang meninggal itu ada namanya sebuah ritual warga sekitar. Itu istilahnya sembayang arwah. Sorry kalau lupa nyebutnya. Itu sembayang arwah. Jadi kalau di orang Islam atau di orang Jawa, itu ya kayak semacam tahlilan begitulah. Semacam tahlilan seperti itu, intinya mereka mendoakan arwahnya supaya tenang, supaya nyaman di alam sana. Dan acara itu sekitar 3 hari. Para penduduk itu biasanya kan kalau misal ada orang meninggal terus ada acara seperti itu kan suka pakai perabotnya atau memakai bahan makanan apapun yang ada di rumah situ ya, di keluarga situ. Tapi di kasusnya Swangi ini nggak ada satupun yang berani ngambil makanannya, nggak ada yang berani pakai perabotnya. Mereka tuh pada takut gitu, takutnya ya ada apa-apanya seperti itu. Akhirnya penduduk pun inisiatif ya, malah sebenarnya ada sisi bagusnya juga di sini sih. Itu bener-bener kayak mereka tuh kompak, gotong royong, ngumpulin bahan makanan, ngumpulin perabot. Nah diadakan di situ sembayang arwah tadi. Dan itu bener-bener kayak penduduk itu ya mereka berbaur, menyatu. Dan itu tadi hal yang nggak biasanya. Mereka tuh pada bawa nyumbang sesuatu ya. Oh saya punya ini, saya punya itu, saya punya, dimasaklah. Akhirnya ya itu tadi. Acara sembayang arwah pun selesai dengan lancar. Dan setelah itu memang ada isu atau rumor yang beredar kalau emak atau Swangi tadi itu sering munculin diri. Wujudnya tuh berubah-ubah. Tapi yang paling sering itu wujudnya itu kuda hitam. Itu kenapa ibunya Mas Billy itu begitu ngelihat
kuda hitam tadi itu nggak terlalu takut. Karena satu, sudah sangat familiar dengan emak, sudah kenal deket. Apalagi yang mandiin mayatnya kan itu beliau itu ya. Udah gitu, mereka kan masih ada kayak kerabat seperti itu. Dan selama hidupnya emang hubungannya tuh baik-baik aja. Nggak ada masalah. Jadi ya, intinya semuanya baik-baik aja. Emak tadi dimakamkan dengan layak, didoakan dengan layak. Dan masalah penampakan kayak kuda hitam atau apa ya, kalau dari gue itu wallahu a'lam, gue nggak tahu. Bukan itu sih yang perlu dibahas, tapi memang ada banyak hal positif yang terjadi di balik sesuatu yang dianggap negatif gitu, terutama yang tadi ya, masalah kekompakan para warga situ. Kebayang sih warga-warga kampung, pedusunan kayak gitu, yang terutama yang di sana ya, yang jauh-jauh dari kayak pusat ibu kota gitu. Mereka ya itu senang aja kalau ngelihat mereka tuh kompak kayak gitu, melakukan ritual atau melakukan sebuah budaya adat istiadat, itu kayaknya tuh menyenangkan banget gitu. Nah, itu salah satu cerita dari Mas Billy. Gue mohon maaf misal ada yang kurang saat menceritakan, mohon dimaafkan gitu, terutama buat Mas Billy ya. Dan sebenarnya ada satu cerita lagi. Oh ya, di awal itu gue lupa ya. Gue rencananya mau ceritain 2 cerita yang memang agak mirip dengan kasus Swangi yang ada di tanahnya Mas Billy di Flores Timur, yang kebetulan sekarang itu udah hijrah ke daerah Kalimantan. Kalau nggak salah Pontianak atau Banjarmasin, lupa ya. Pokoknya di situ. Terima kasih Mas Billy udah nge-share ceritanya. Nah, ini ada cerita kedua yang mirip. Jadi kejadian udah lama banget nih. Ini masuk cerita kedua ya, bukan Swangi yang tadi. Dan kejadiannya ini kejadian ini tuh di tanah Jawa. Ada seorang kakek itu yang terkenal sakti. Ini gue dengar dari beberapa temen, dari beberapa tetangga tentang cerita ini. Kemungkinan kebenarannya lumayan besar. Kemungkinan ya, kenapa gue bilang kayak gini ya, karena gue dengar nggak cuma dari satu orang, tapi dari beberapa orang, dan beberapa dari mereka adalah orang-orang sepuh juga yang katanya pernah menyaksikan hal ini juga. Yang kebetulan waktu itu masih hidup, tapi sekarang yang sepuh-sepuh itu sudah meninggal semua. Ya, ada masih yang hidup 1-2 orang itu masih ada. Nah, dulu ada seorang kakek-kakek yang terkenal itu sakti banget. Zaman pendudukan Belanda kalau nggak salah. Ya, Belanda bukan Jepang, Belanda. Dulu saat Belanda itu kayak melakukan sweeping gitu ya ke rumah-rumah penduduk. Si kakek ini kan termasuk yang rebel ya. Dia yang termasuk pejuang gitu. Pejuang tanpa seragam. Jadi emang masih bergerak sendiri-sendiri. Seperti itu mereka yang menentang ya itu tadi, menentang Belanda. Dan Belanda pun sweeping, nyari yang seperti itu, terutama yang kayak pendekar atau apa seperti itu. Orang-orang sakti lah. Dan biasanya saat Belanda itu masuk ke rumah dia, si kakek itu pun akan berubah wujud. Dan berubah wujudnya itu menjadi seorang bayi. Dia akan menangis layaknya seorang bayi. Istrinya pun bingung, ini bayi siapa? Itu pas pertama kali ya. Ini bayi siapa, kok ada bayi di sini? Tapi bayinya tuh udah rapat kayak pakai baju begitu. Ini bayi siapa? Nah, udah gitu nggak lama tentara Belanda itu datang, guduk, naik ke atas, masuk aja gitu ya. Tengok, cari nggak ada laki-laki di situ. Cuman ada ya nenek-nenek sama ada beberapa anak kecil gitu, cucu-cucunya. Di situ ya Belanda itu keluar lagi, dan emak itu yang nggak tahu dengan wah ada bayi, ini bayinya siapa gitu kan. Bayi diliatin gitu, dibukain tapi kondisi Belanda itu udah pergi, udah agak tenang. Bayinya dibukain mau digantiin pakaiannya gitu kan. Pas mau dibukain kaget, astagfirullahaladzim gitu, bayi tua ini katanya. Jadi mohon maaf ya, memang secara fisik itu wujudnya bayi, cuman satu bagian aja. Itu yang wujudnya bukan bayi, yaitu bagian itunya, bagian jambunya itu. Jambu sama terongnya itu punyanya si aki-aki tadi, si kakek-kakek tadi, si orang pinter tadi ya. Istrinya familiar lah. Lah ini kan kenal jambu sama terong ini gitu kan. Udah kenal, wah ditutup lagi gitu kan. Udah nggak ngerti nih, mesti Ki katanya kayak gitu. Kenapa jadi bayi gitu? Nggak lama setelah itu minta sama istrinya,
Mak, pindahin saya ke kamar. Akhirnya dipindahin ke kamar, tutup pintunya. Bayinya bisa ngomong ternyata. Ditutup, grep. Pas dibuka, Mak, buka lagi, itu udah berubah jadi si kakek tadi. Itu pertama, seperti itu. Nah, yang kedua, itu dulu kan orang dulu. Rumahnya kan masih sangat sederhana ya. Bawahnya alasnya tuh cuman tanah. Masih pakai kayak pelepah daun kelapa ya. Kayak yang di sawah-sawah itu apa sih? Gue biasanya inget, cuman giliran cerita kayak gini tuh suka lupa gitu. Nah, itu rumahnya masih kayak gitu. Bawahnya kan ini ya, apa namanya, tanah. Anak-anak, cucu-cucunya, termasuk semuanya, anak-anak kecil, itu semuanya tidurnya di bawah. Belum ada ranjang. Gelaran, ramean, lampunya pun cuman pakai lampu minyak yang sangat minimalis itu. Damai banget lah pokoknya. Tapi ada satu kejadian. Tengah malam, salah satu anaknya itu, salah satu cucunya yang masih kecil, usianya mungkin sekitar 6-7 tahun, laki-laki, tiba-tiba dia tuh ngejerit-jerit kesakitan. Kakeknya langsung bangun, "Kamu kenapa? Kowe ngopo? Kowe kenapa? Kena ngopo?" Si cucunya itu cuman megangin leher doang, sambil teriak, "Wah!" gitu, sama wah, kayak gitu doang. Wah, ini kenapa? Akhirnya sama si kakeknya diambil, tidurin ya. Tidurin di bawah lagi sambil dipegangin. Kayak dipegang gini di sini tuh, set gitu. Dikeluarin lagi begini, busdon. Ternyata itu keluar kelabang. Kelabang yang ukurannya cukup gede. Kalau ditunjukin tuh segini. Ini kurang lebih sekitar 17 cm lah, 15 sampai 17 cm. Itu ya kelabang lumayan gede kan. Itu ternyata masuk pas si cucunya tadi tidur, dan alhamdulillah berhasil dikeluarin. Itu yang kedua. Ada lagi nih yang agak-agak mirip dengan Swangi tadi. Si kakek itu kan katanya pernah menjelma menjadi bayi gitu kan. Nah, suatu hari si kakeknya ini kayak gitu. Dia tuh suka jalan-jalan malam. Dan saat jalan malam, supaya nggak ketahuan sama orang, terutama dari pihak musuh ya, dari pihak penjajah waktu itu, kakek itu sering berubah wujud itu menjadi seekor kucing. Kucing hitam, kucing jantan yang jelas. Itu suka berubah wujud. Dia akan jalan-jalan keliling kampung itu ya buat ngawasin di kampung itu seperti apa kayak gitu. Cuman anehnya, pas berubah jadi bayi kan terong sama jambunya kan itu ya masih orisinil ya. Giliran berubah jadi kucing ya itu nggak kelihatan, itu benar-benar kayak kucing biasa. Ini katanya seperti itu, kata orang-orang yang katanya pernah menyaksikan atau ya cuma dengar ceritanya doang. Itu seperti itu. Dan sampai akhirnya kakek sakti tersebut ya, namanya manusia ya pasti akan meninggal kan. Di usia kurang lebih sekitar hampir 100 tahun, 98 tahun, kakek itu pun meninggal karena sakit. Nah, semenjak kakek itu meninggal, di rumah itu sering ditemuin ada kucing hitam di sana. Yang ada enggak. Kalau misal ada yang lewat depan rumahnya, terus ada yang nyapa gitu. "Arep ngendi? Mau kemana?" Nah, pas nengok itu adalah seekor kucing. "Oh, Ki mau ke sana." Gitu. Nanti kucingnya itu akan ngedeket. "Oh, mau kemana sih?" Kayak ngobrol katanya seperti itu. Terus ya udah bareng yuk, saya anterin katanya seperti itu. Karena di sana ya kan masih gelap, kamu sendirian takut. Itu banyak orang yang sering dianterin sama si Aki tadi. Meskipun Aki itu katanya sudah meninggal, tapi yang namanya suaranya itu wujudnya itu masih ya berubah wujud jadi seekor kucing itu tadi. Dan kucing itu masih sering keliling kampung, masih sering nongkrong di pojokan rumahnya situ. Anehnya keluarganya itu nggak pernah ngelihat. Jadi yang ngelihat itu cuma orang-orang dari keluarganya, dari istrinya, cucunya. Itu nggak ada yang pernah bisa ngelihat kucing itu. Tapi menurut orang-orang tuh seperti itu, mereka tuh bisa ngelihat kalau di rumahnya itu ada seekor kucing. Ya kucing itu adalah si sosok kakek ini, seperti itu. Ya kurang lebih
Seperti itu ceritanya, dua cerita tentang seseorang yang pernah punya ilmu. Sebenarnya begini, gue nggak akan mengkategorikan ini hitam atau putih gitu ya, karena yang tahu hitam atau putih itu kan si pelakunya sendiri gitu ya. Cuman ada cerita-cerita seperti itu yang dimana orang sakti saat udah meninggal itu ada satu sosok yang menjelma ya, entah itu bentuknya binatang atau entah bentuknya apa, itu seperti itu. Konon mereka tuh kayak masih hidup ya, itu kayak ya mungkin sesuatu yang pernah ngikut dia semasa hidupnya, dan saat orang tadi meninggal, sosok tadi itu menyerupai wujud dia atau wujud yang lain atau kebiasaan-kebiasaan dia. Dan dalam kasus ini, hal ini gue biasa nyebutnya itu korin. Beda pendapat boleh, dan ini bukan hal yang perlu diperdebatkan kayak gitu. Ya seperti itu ceritanya, bahkan nggak cuma di daerah Jawa aja sih, tapi di daerah Sumatera pun ada ya. Kita sering ngedenger kayak ada Datuk Panglima Kumbang katanya gitu, sosok orang sakti yang bisa berubah jadi harimau. Itu katanya masih sering munculin kayak gitu. Itu mirip-mirip ya, ceritanya nggak sama persis, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, itulah sosok Swangi yang pernah diceritakan sama Mas Billy ya, dan hari ini gue share ke kawan-kawan semuanya. Semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari cerita ini ya, selain hiburan tentunya ya, kita bisa ngambil sesuatu yang positif dan kita buang jauh-jauh sesuatu yang negatif apapun itu. Kalau misal ada yang gak berkenan di telinga atau di hati kawan-kawan, mohon dimaafkan. Apalagi nih suara gue belum stabil, masih agak mindeng. Yang gue denger ya di telinga sendiri tuh masih agak mindeng, masih agak sakit juga pas ngomong. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah mau nontonin, udah mau dengerin cerita ini. Sekali lagi gue mohon maaf. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya, dan semoga kita semua masih tetap diberi kemudahan rezeki, dimudahkan dalam segalanya, dalam hal apapun. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.